Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak dipuji, Dia yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Sebab Dia Bapa yang baik bagi kita. Bapa, terima kasih buat pemeliharaan dan penjagaan, penyertaan dan berkat di sepanjang malam dalam tidur kami. Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau jagai, dan Engkau berkati kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Dan kami boleh datang membawa pujian, syukur, penyembahan kami. Menaikkan pujian, pengagungan kepada-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji. Sungguh kami kagum akan Engkau, Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau.
Engkau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Kami kagum dan hormat padamu. Kami kagum akan Engkau. Kau sungguh indah. Kau sungguh mulia. Tiada yang seperti Haleluya. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami menyembah, kami menyembah padamu dengan penuh rasa kagum, dengan penuh rasa hormat. Kami datang menyembah kepadamu pagi hari ini Tuhan. Sebab kau sungguh indah, kau sungguh mulia. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Menyembah,
kami memuji. Sebab Kau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib, 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 ajaib Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang ajaib, kasih yang dahsyat, kasih yang hebat. Terpujilah, terpujilah, terpujilah. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, ajaib Kau Tuhan, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, memuliakan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau yang membuat kami terkagum-kagum dan terpesona dengan karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Ya Allah baik, sungguh baik,
teramat baik. Haleluya. 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 Waktu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, biarlah kasih-Mu terus melimpah dalam hidup kami. Kami mau tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Roh Kudus, penolong kami. Roh Kudus, pembela kami. Engkau penghiburan bagi kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ajaib. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami aman bersama-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat. Kami syukuri kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau Tuhan yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu.
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanmu, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku. Allah harapan dalam hidupku. Allah harapan dalam hidupku. Sungguh Engkaulah harapan dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah mengecewakan dan membiarkan kami. Waktu kami mau terus jalani hidup kami bersama. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Dan firman-Mu lah kekuatan bagi kami. Waktu pagi hari ini kami buka hati kami lagi. Hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Aheng. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Semangat pagi. Salam sehat bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita kembali akan sama-sama belajar sering kebenaran firman Tuhan, yaitu di Matius 4 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama simak dan perhatikan. Berikutnya pencobaan di padang gurun. Demikian firman Tuhan ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencapai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pun ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Perikop kedua, Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah tertangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Perikop ketiga, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua bersaudara, yaitu Simon dan disebut Petrus, dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Perikop keempat, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melejapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara dan kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat ke-25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Amin. Terima kasih pemerintahan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita kembali belajar sering kebenaran firman Tuhan, yaitu di Matius 1 ayat sampai 25. Sehingga kita boleh bertumbuh dan menjadi dewasa dalam Tuhan. Mari kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Inilah kisah yang terkenal, salah satu pasal di dalam kehidupan Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Yesus di dalam kemanusiaannya bisa menang atas pencobaan itu. Maka kita semuanya juga harusnya bisa menang atas setiap pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita. Ingat Yesus menang. Ingat Yesus adalah memang 100% Allah dan juga 100% manusia.
Kalau Yesus di dalam kemanusiaannya bisa menang, maka itu menjadi sebuah teladan bagi kita semua, bahwa kita pun bisa menang atas pencobaan yang datang. Lalu bagaimana kita dapat menang atas pencobaan itu datang? Maka kita perlu belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana dia menang atas pencobaan yang datang dalam hidupnya, dan kita bisa ringkas atau kita singkatkan bahwa pencobaan yang datang kepada Yesus melingkupi 3 hal. Yang pertama, keinginan mata. Yang kedua, keangkuhan hidup. Dan yang ketiga, keinginan duniawi. Itu yang menimpa kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar rahasia Tuhan Yesus menang atas pencobaan itu. Yang pertama kita temukan di dalam ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman-Nya yang keluar dari mulut Allah. Iblis rupanya hendak menggoda Tuhan Yesus yang yang baru selesai puasa 40 hari 40 malam lamanya. Iblis mengatakan mestinya kamu bisa merubah batu menjadi roti. Namun apa kata Yesus kepada iblis? Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kunci kemenangan Yesus yang pertama adalah selalu bersandar kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mendekatkan kepada kita semuanya, percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Percaya pada firman itu ada hal yang penting, hal yang terutama yang boleh kita seringkali ketika pencobaan datang, kita semuanya mungkin berusaha mengatasi dengan pengertian kita sendiri, bahkan kita mencari pertolongan dari dunia maupun cara-cara dunia. Hari ini kita disadarkan kalau kita mau menang dari pencobaan, mari kita pastikan bersandar pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingat, hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan juga berkuasa untuk mengubah setiap keadaan kita. Begitu kita bersandar pada firman Tuhan, melakukannya, firman Tuhan itu dengan setia, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan besar dan ajaib dalam tiap kehidupan kita. Hal yang kedua atau kunci yang kedua, Yesus bisa menang atas pencobaan, yaitu ketika Yesus diminta untuk menjatuhkan diri di bumbungan bait suci. Dan iblis berkata seperti ini, nanti malaikat-malaikat akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Ini berbicara soal keangkuhan hidup. Kenapa? Karena Yesus bisa saja tergoda untuk menemonstrasikan kuasanya, dan Yesus bisa saja tergoda untuk menyatakan bahwa dia benar-benar anak Allah yang berkuasa untuk memerintahkan kepada malaikat-malaikat untuk menatang dia. Tetapi kita lihat jawaban Yesus kepada iblis. Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Garis bawahi, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Hal yang sama juga pernah kita praktekkan dalam hidup kita. Jangan pernah mencobai Allah Tuhan kita. Begitu keinginan dosa sedemikian menyenangkan, meskipun tergoda kita, janganlah kita mengikuti keinginan itu dengan kita berpikir bahwa aku pasti kuat, aku pasti bisa, tapi aku tidak mungkin jatuh bisa dekat-dekat dengan dosa. Karena berpikir bahwa kita tidak mungkin jatuh, itu adalah keangkuhan hidup atau itu kesombongan rohani. Faktanya tidak ada seorang pun yang bisa dekat dengan dosa tanpa berbuat dosa atau kita kebal dosa. Tapi firman Tuhan berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Segeralah lari menjauh dari dosa. Artinya kita
mengakui kita tidak kebal dosa dan rawan jatuh dalam dosa. Jadi dosa harus kita jauhi supaya kita bisa selamat dari dosa. Seperti Yusuf yang lari dari istri Potifar karena diajak berbuat dosa. Hal ketiga yang kita belajar adalah kunci kemenangan bagi Tuhan Yesus. Iblis memperkenalkan dunia yang bisa dinikmati oleh Yesus karena semuanya diserahkan kepada Yesus. Kalau ia sujud menyembah kepada iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ini kunci yang sangat powerful karena kita bisa menang atas setiap godaan pada setiap pencobaan kalau kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan saja atau memprioritaskan Tuhan. Kita menganggap Tuhan yang terpenting dan terutama dalam hidup kita ini. Nanti segala keinginan dosa atau keinginan duniawi menjadi tidak ada artinya bagi kita. Namun banyak orang jatuh ke dalam dosa dan keinginan duniawi karena dia tidak menyembah Tuhan. Kalau dia menyembah Tuhan, nanti keinginannya akan segala sesuatu dari dunia itu akan berkurang dan luntur sendirinya. Tetapi kalau kita tidak menyembah Tuhan dengan benar, maka kita akan dipaksa mengikuti segala keinginan dunia, dan seolah kita tidak punya kuasa untuk kita bisa lepas dari dosa dan segala keinginan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, apabila kita jatuh bangun dari dosa, teruslah fokuskan kepada Tuhan dan melakukan segala perintah dan larangan firman-Nya dengan sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan dengan berdoa. Baca firman dan merenungkannya. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita kemenangan, dan Roh Kudus akan selalu melingkupi kita apabila kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya kembali serahkan kepada Bapak Heri untuk melengkapinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih untuk Ko Aheng buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ya, hari ini ada beberapa perikop yang kita bisa baca dari Injil Matius pasal yang keempat. Dan tentu yang dikupas tadi lebih kepada perikop pasal pertama, bagaimana kita belajar dari Yesus untuk mengalahkan tipu daya iblis, yaitu dengan firman. Kalau Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah saya hari Minggu, ya ini kita diingatkan kembali bahwa jangan sampai kita kalah karena pola tipu daya iblis itu nggak berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai sekarang ini. Nah, jadi mari kita pasti bisa menang, bahkan firman Tuhan katakan kita ini lebih dari pemenang. Oke, sorry ya. Mungkin Pak Buyong jangan di-unmute terus. Oke. Oke. Jadi kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan 3 poin mengapa kita pasti bisa menang. Beda dengan orang-orang perjanjian lama. Yang pertama ya kita tahu bahwa pola iblis itu nggak berubah. Jadi kita nggak mungkin tertipu lagi dong logikanya. Karena kita tahu sudah polanya. Nah yang kedua karena Yesus sudah memberi contoh teladan seperti apa yang kita baca ulang di hari ini Matius pasal 4. Satu-satunya hal yang mengalahkan tipu daya iblis itu firman. Jadi bagaimanapun keadaan, makanya berkali-kali poin penting yang saya sampaikan ya 4M. Salah satunya lewat Koram Deo ini setiap hari kita terima firman, kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama, semakin ngerti, semakin paham, sehingga itu menjadi apa yang kita hidupi. Dan berkali-kali saya katakan ketika kita melakukan firman, otomatis
otomatis tipu daya iblis itu pasti dipatahkan. Jadi nggak usah sibuk cari cara mengalahkan iblis. Hidup saja sesuai dengan firman Bapak Ibu. Maka otomatis tipu daya iblis itu dikalahkan. Jadi fokus kita bukan mengalahkan iblis. Fokus kita mau melakukan firman. Karena begitu kita lakukan firman otomatis. Nah yang ketiga ya karena ada Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Bapa karena Yesus minta bagi kita. Dan Roh Kudus itu diam selamanya dalam hidup kita. Yang kemarin juga saya katakan Roh Kudus itu adalah Parakletos, oknum pengganti yang memiliki kuasa, kapasitas, kemampuan yang sama seperti oknum yang diganti. Seperti Yesus punya kuasa, kapasitas mengalahkan tipu daya iblis, begitu jugalah sekarang kita. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi jangan andalkan kekuatan kita seperti Ko Aheng tadi bilang. Tapi mari andalkan Roh Kudus. Gimana caranya? Belajar peka dengerin suara Roh Kudus. Jangan abaikan apalagi dilawan. Bahkan dari hal-hal yang kecil. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita untuk hal-hal yang kecil. Mulailah dari situ. Sehingga kita semakin peka, semakin tajam mendengar suara Tuhan. Dan pastilah hidup kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Nah tentu perikop-perikop yang lain ya Bapak Ibu nanti bisa baca. Dan Bapak Ibu bisa dapatkan banyak hal tentunya. Nah, tetapi ada hal yang ingin saya tambahkan, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau kita baca Perjanjian Baru khususnya 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mungkin sesekali khususnya bagi orang cermat akan menemukan hal-hal kok kayaknya berbeda ya. Nah, contoh saja kalau yang perikop pertama tentang pencobaan, kok urut-urutannya beda dengan yang di Injil Lukas ya. Terus kalau yang di perikop yang kedua, kok waktu Yesus bukan ini, perikop yang ketiga, waktu Yesus memanggil murid-muridnya, kalau di Lukas kok lebih detail ya. Bukan waktu Yesus berjalan Danau Galilea, tapi kemudian ada cerita bagaimana Yesus menyuruh Petrus mendayung lebih ke tengah untuk menjala dan baru kemudian. Nah, apa yang mau saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu, jangan bingung, jangan jadi kok beda-beda, nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda itu artinya esensinya Bapak Ibu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Sekali lagi berkali-kali saya katakan seperti ini. Alkitab yang kita pegang itu adalah firman Tuhan. Kita sepakat itu dulu. Tapi bukan seperti banyak pikiran orang. Kalau yang namanya firman Tuhan, kitab suci itu jatuh utuh. Tuhan yang tulis di surga, sudah dicetak, lengkap, saya turun ke bumi. Bukan seperti itu. Kita harus tahu bahwa kitab suci kita, Alkitab kita, tidak seperti itu caranya. Kan banyak orang berpikir, wah harusnya heboh seperti itu, supranatural. Tuhan tulis di surga, nanti sudah lengkap kejadian sampai wahyu diturunkan. Tiba-tiba turun ke bumi. Diterima siapa? Enggak seperti itu. Alkitab kita yang kita percaya dari firman Tuhan, enggak seperti itu prosesnya. Alkitab ini ditulis oleh lebih kurang 40 orang dalam rentang waktu 1500. Artinya di zaman yang berbeda, latar belakang berbeda, ya ada unsur keterbatasan manusia kalau saya boleh pakai, tapi yang dikendalikan oleh Roh Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Sehingga benang merahnya itu bisa ketemu. Walaupun rentang waktunya tadi 1500 tahun, ditulis oleh 40 orang dengan latar belakang berbeda. Nah, khusus Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kenapa yang saya katakan tadi kadang kalau bagi orang cermat bisa akan temukan, kok agak beda ya. Nah, tapi sebenarnya esensinya sama sekali nggak ada yang beda. Nah, yang kedua itu saling melengkapi. Jadi saling melengkapi, prinsipnya saling melengkapi. Jadi jangan tertipu oleh iblis, terjebak dengan pikiran yang salah. Kok beda ya? Bukan. Justru keempat ini saling melengkapi dari latar belakang yang berbeda-beda. Kan penulisnya beda-beda. Matius Lewi, pemungut cukai, mantan pemungut cukai yang sudah jadi murid Yesus.
Nah, Markus itu adalah teman seperjalanannya Rasul Paulus. Begitu juga penulis kitab Lukas, yaitu Tabib Lukas, itu teman seperjalanan Paulus. Yohanes itu Yohanes murid Yesus yang akhirnya diasingkan di Pulau Patmos. Dan penulisan 4 Injil ini Bapak Ibu, ini ditulis sekitar 35 tahun sampai 60 tahun setelah Yesus naik ke surga. Jadi ada rentang waktu yang cukup lama. Nah, kemudian orang-orang ini mulai menulis ulang apa yang mereka alami bersama Yesus. Dan sekali lagi tentu dalam tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Karena esensinya nggak ada yang berbeda satu dengan yang lain. Walaupun dari sudut pandangnya berbeda. Yang saya katakan tadi dalam tanda kutip, ya masih ada dalam konteks kelemahan manusia. Beda antara Matius dengan Lukas. Lukas karena dia seorang dokter yang lebih cermat, lebih detail. Sehingga kalau Bapak Ibu baca di Injil Lukas itu cerita perjalanan-perjalanan Yesus itu lebih detail. Nggak main model potong-potong poin. Nah, poinnya penting. Nah, tapi sekali lagi nggak usah bingung dengan sedikit perbedaan-perbedaan yang mungkin Bapak Ibu temukan khususnya bagi orang cermat bagi saya, menurut saya. Tapi sekali lagi prinsipnya adalah esensinya nggak ada yang beda, esensinya sama. Tentang pencobaan, contoh di sini ya ada 3 pencobaan. Terus tentang Yesus memanggil murid-murid pertama, ya kondisinya di tepi danau. Ketemu pertamanya Petrus. Nah, esensinya sama. Walaupun di Lukas dilengkapi, sebelum panggil murid, Yesus semalam-malaman berdoa dulu. Nah, itu saling melengkapi. Jadi, jangan sampai dibingungkan. Apalagi kalau nanti ada orang yang di luar tanya, sengaja mencari kesalahan. Nah, Bapak Ibu bisa menjawab seperti apa yang saya katakan tadi. Ya terlepas nanti dia mau terima atau enggak, yaitu keputusan dia. Tapi inilah kebenarannya. Dan ini sangat logika. Bayangilah peristiwa yang ditulis 30 sampai 60 tahun kemudian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, tapi sekali lagi bisa sama. Kan ada beberapa penulis yang bukan murid Yesus. Kalau Yohanes, murid Yesus. Matius, murid Yesus 3,5 tahun ikuti perjalanan. Walaupun mereka bukan orang cermat, bukan orang detil. Kalau Yohanes, ya dia termasuk orang cermat, tapi dia dari sudut pandang yang berbeda. Karena kalau Bapak Ibu baca antara Injil Matius, Markus, Lukas, itu akan banyak peristiwa yang hampir sama dicatat. Nah, Injil Yohanes lebih banyak hal-hal yang lain yang dicatat. Karena seperti saya katakan, Matius itu gambaran Yesus sebagai raja, Markus itu sebagai hamba. Nah, Lukas itu kalau nggak salah sebagai anak domba, atau Yohanes. Nah, Bapak Ibu bisa belajar hal-hal seperti itu. Jadi itu saja yang saya tambahkan, jangan bingung kalau mungkin menemukan kok agak beda ya, tapi esensinya nggak beda. Karena memang ditulis sekitar 35 sampai 60 tahun setelah peristiwa ini semua terjadi. Tapi bersyukur karena semua penulis itu dipimpin oleh Roh Kudus yang sama, sehingga esensinya, benang merahnya itu tetap sama. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mari terus kita buka hati untuk kita belajar firman, supaya seperti apa yang tadi sudah Ko Aheng sampaikan, supaya kita bisa mengalahkan tipu daya iblis. Dan yang seperti saya katakan tadi, fokus saja taat lakukan firman. Nggak usah sibuk untuk mengalahkan iblis. Nggak usah Bapak Ibu. Fokus saja untuk taat lakukan firman, otomatis iblis akan kalah. Oke, itu saja yang saya tambahkan untuk kita semua sebagai pengetahuan untuk kita semakin paham firman Tuhan. Oke, hari ini Pak Yosia yang berdoa ya. Nanti akan ditutup oleh Ko Aheng ya. Apakah ada pokok-pokok doa tambahan, Hengki? Oke, kalau tidak ada silakan Pak Yosia. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu, bersepakat berdoa bersama.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur juga Bapa untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini, bahwa kami harus menang atas pencobaan. Ketika kami mengandalkan Engkau ya Bapa, ketika kami mengandalkan firman Tuhan, bahwa eh, itulah satu-satunya kekuatan kami. Kalau kami tidak mampu, kalau kami menggunakan cara-cara dunia, dan ajari kami juga ya Bapa, supaya kami memiliki kepekaan untuk mendengar Tuhan berbicara setiap firman yang kami dengar ya Bapa. Bapa di surga, kami mengakui bahwa diri kami ini adalah lemah, bahwa kami ini adalah manusia yang berdosa. Dan kami percaya bahwa hanya satu-satunya Tuhan penebus hidup kami, keselamatan hidup kami. Hanya melalui Engkau ya Bapa kami memiliki kekuatan. Kami mau mengandalkan Engkau satu-satunya yang dapat mengalahkan iblis ya Bapa. Bapak di dalam surga, kami mau berdoa juga untuk Pak Aheng yang sudah men-sharingkan firman Tuhan. Engkau berkati Pak Aheng, Bapak. Engkau berkati keluarganya, berkati eh, pelayanannya, berkati setiap hal yang dia lakukan ya Bapak. Bapak di surga, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat pada saat ini ya Bapak. Kami mau berdoa pertama untuk pemimpin kami ya Bapak, untuk kesehatan Pak Ayong pasca operasi bypass jantung ya Bapak. Kami juga boleh bersyukur kalau upaya-upaya medis yang sudah dilakukan, kakinya sudah membaik, dan paru-paru yang sudah mulai pulih juga ya Bapak. Kami berdoa terus ya Bapak bahwa Tuhan yang mampu menjamah, Tuhan yang mampu memberikan kesehatan supaya jantungnya semakin baik dan jantungnya semakin pulih ya Bapak. Dan kami berdoa terus untuk setiap pelayanan yang dilakukan oleh Pak Hayong. Biar Tuhan terus pakai, berikan terus hikmat, marifat kepada Pak Hayong ya Bapak. Berkati juga keluarga dan berkati juga pelayanan yang dia lakukan. Bapak di surga, kami juga teringat untuk Pak Abi yang saat ini kami bersyukur sudah boleh pulang ke rumah. Kami berdoa Bapak untuk eh, penyakit-penyakit gejala stroke yang ringan ya Bapak. Kami percaya Tuhan yang mampu menyembuhkan, Tuhan yang mampu memulihkan ya Bapak. Biarkan ya Bapak, Tuhan menjamah sel-sel sarafnya agar semakin kuat dan semakin sehat. Kami berdoa juga untuk Ibu Ros, kami berdoa juga untuk keluarga Pak Abi. Tuhan terus berkati, Engkau terus urapi keluarga ini ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Bapa agar bangsa ini tidak terpecah-pecah. Kami berdoa juga untuk pemimpin negara kami ya Bapa. Berikan supaya generasi-generasi yang ada sekarang ya Bapak boleh menaruhkan rasa percaya kepada pemimpin negara ya Bapa. Dan kami percaya bahwa ada campur tangan Tuhan. Tuhan ingin sesuatu yang baik di dalam negara kami ya Bapa. Dan berkati juga setiap pemimpin kami agar boleh memimpin negara ini dengan takut akan Tuhan. Dan kami berdoa juga Bapak untuk perekonomian negara ini supaya perekonomian boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga supaya setiap pengusaha-pengusaha, pekerja-pekerja, mereka boleh memiliki integritas di dalam bekerja supaya terus membangun negara kami ini ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada di Pelita, eh, Ya, para penatua-penatua. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin yang ada di cabang-cabang, di perintisan-perintisan. Tuhan berkati ya Bapak. Biarkan mereka boleh mendapatkan penyertaan-Mu, Roh Kudus yang selalu memimpin Bapak. Dan berkati juga setiap jemaat-jemaat yang ada. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa, berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa yang bertata di surga, yang kami kembali ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang musim hidup kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah sama-sama menyelesaikan sharing firman-Mu ya Tuhan.
Semoga boleh menjadi rema bagi setiap kami, boleh kami praktekkan dalam tiap kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu baik bagi kami semua ya Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan atau pelayanan yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Engkau berkati ya kami ya Tuhan, supaya kami dibuat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan setiap doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus sudah dengar dan mengenapi dari tiap apa yang kami doakan ya Tuhan. Bahkan Engkau akan menjawab lebih dari apa yang kami doakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, baik dalam tiap musim kehidupan kami, kami senantiasa ada dekat Engkau dalam segala keadaan ya Tuhan. Dan Roh Kudus selalu memimpin kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa memuliakan nama Engkau senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kekuatan kesehatan yang berlimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa di surga, dalam kuasa kebangkitan dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis sama Roh Kudus dicurahkan bagi kami semua, dari pagi ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.